Kalau bahasa makna ini dizahirkan, maka bahasa itu hanya bisa diterjemahkan oleh jiwa kita. Di dalam hal ini, mengenal aku adalah setelah terjadinya aku. Tidak mungkin aku ada sebelum dia ada. Dia terlebih dahulu ada. Kenapa dikatakan dia dahulu ada? Dia adalah sebutan kepada Tuhan yang tak bernama. Dia adalah junjungan yang tidak boleh dikatakan dia di mana. Dia adalah sesuatu rahasia yang tidak boleh kita tahu dia siapa. Dia hanya boleh sebatas ada. Untuk itu, kita memahami kembali ada lagi Tuhan berbentuk ketuhanan. Ini yang dikatakan sifat Tuhan. Bersifat aku kepada Tuhan. Inilah yang disampaikan dalam bentuk Tuhan segalanya bagi sekalian alam. Berbeda dengan Tuhan aku pada diriku adalah Dia yang tak terhingga. Dia ini termakum kepada dua kodrat. Pertama, termakum kepada Dia yang nyata sebagai Tuhan dari sekalian alam. Apa itu Tuhan sekalian alam? Yaitu kalimat yang disembunyikan, kata Dia yaitu kalimat hakikat. Mana yang dikatakan kalimat hakikat? Yaitu kalimat yang tenggelam. Huruf yang tenggelam disebut dengan batin yang tenggelam. Mana dia yang dikatakan batin tenggelam? Dalam ejaan kata Allah ada waw, disebut ada, dilihat tidak ada. Ini namanya tenggelam. Tenggelam itu disebut dengan hakikat. Ini yang dia yang sebut wa. Nah, wa itu kita sama-sama sudah tahu bahwasan itu adalah kata yang berartikan dia. Tetapi hakikat itu adalah siapa hakikat itu sebetulnya? Kalau mencari hakikat yang sebenarnya, itu disebut dengan hakiki. Siapa hakiki di balik hakikat yang dia tenggelam itu? Inilah yang dikatakan dia yang tak terhingga. Mana dia yang tak terhingga? Adalah domah atau batin wujud tertinggi. Yang terwujud rahasia tertinggi adalah hu, yaitu domah. Hu ini dikatakan sifat domah. Domah ini adalah dia disebut hu. Berarti kita sudah dapat dua dia. Dia pada nyata terlihat Tuhan bagi sekalian alam. Dan dia tak terhingga yang menjadikan dia Tuhan sekalian alam. Ini adalah hu. Sementara yang terlihat adalah wa. Kalau ini menyatu, maka dia akan menjadi huwa. Huwa inilah yang akan menjadikan aku. Bagaimana dia tak terhingga itu bisa mengalirkan semua kebutuhan dia, Tuhan yang menjadi Rabbil Alamin. Maka setelah sempurna dia yang terlihat atau wa, maka dia akan bernama aku. Aku itulah yang sejatinya yang akan datang, yang tak terhingga, yaitu menjadi aku pada dia. Ini yang dinamakan huwa. Huwa itu adalah satu kesatuan dia yang terlihat dengan yang tak terlihat, yang terhingga dengan yang tak terhingga. Ini yang kita lihat pada surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya, kalau sudah dia padamu, maka kamu adalah aku. Inilah yang dikatakan aku. Akan muncul aku itu setelah dia wa itu. Waw yang tenggelam di dalam kalam Allah itu akan sempurna. Sudah lengkap semuanya, barulah dia bernama aku. Akulah Tuhan oleh sekalian alam. Itulah waw atau dia yang tenggelam di dalam huruf, sehingga dia yang memiliki nama Allah. Kalau orang menyebut nama Allah tapi dia tidak mengerti tentang dia di balik huruf waw tadi, dibaca ada, dilihat tidak ada. Kalau dia tidak menuju kepada dia yang tenggelam, maka orang itu telah menyembah tulisan. Nah, untuk itu kita paham kembali pada hakiki waw tadi adalah hu. Hu adalah batin tertinggi, disebut dengan domah. Domah ini apa?
Domah ini adalah huruf yang sama bentuknya dengan waw. Sama sekali. Mirip betul. Kalau orang dahulu bilang waw kecil dengan waw besar. Nah, waw besar itu pada Allah. Wawnya memang besar. Tapi kita lihat di atas tulisan Allah itu ada di H itu ada angka 9 berupa waw. Gak bisa dia sebesar huruf. Itu dinamakan waw kecil. Nah, kalau waw besar itu maha besar, berarti waw kecil itu dia maha esa. Itulah yang dikatakan dia yang tak terhingga. Inilah satu kesatuan, menyatunya dua domah tadi. Dia yang terlihat dengan dia yang tak terlihat. Ini adalah satu kesatuan yang disebut dengan perjalanan kasroh miring. Miringnya apa? Dia dilahirkan dari domah. Domah itu bulat tandanya dulu, baru miring ke bawahnya. Seperti angka 9 atau waw. Artinya yang miring itu adalah mengalir. Dan waw itu yang bulat itu pada domah itu artinya sukun. Sukun itu bagi aku bukan diri sukun. Sukun itu bagi aku disebut dengan alam abadi, yaitu turun dari alam abadi rahasiaku. Nah, inilah yang harus kita pahami. Tetapi jemaah, begitupun yang kita sampaikan itu tentang aku, tentang dia dan dia yang berwujud akan aku, ini tidak mudah dapatnya. Perlulah suatu izin. Izin itu artinya apa? Orang yang boleh tahu, orang yang akan merasakan, orang yang akan menikmati, orang yang akan paham setelah orang itu mendapatkan aliran hikmah. Aliran hikmah artinya makna. Kalau orang-orang itu belum dialiri oleh makna atau hikmah, maka dia tidak akan pernah tahu. Dia tidak akan pernah merasakan dan dia tidak akan pernah mengalami. Itu yang dikatakan Al-Baqarah ayat 269. Aku hanya memberikan hikmah kepada orang yang ku kehendaki. Ternyata untuk tahu Tuhan saja harus izin Tuhan. Apalagi tahu tentang dia dan aku, harus mendapatkan wujud izin itu sendiri. Mana wujud izin batu sendiri? Itulah sir U. U itu rahasia U. U itu adalah suatu batin rahasia, yang mana kalau dia sudah mengalir kepada jiwa, baru jiwa itu paham mana yang harus dijadikan Muhammad pada diri, mana yang harus susunannya Allah, mana yang harus susunannya Nur, mana yang harus susunan zat, mana yang susunan batin, susunan sir, susunan kodrat. Semua dia akan tahu. Dia paham dan mengerti. Tapi kalau belum datang aliran itu, belum dialiri oleh batin makna atau sir dari makna tadi, maka jiwa itu tidak akan pernah paham. Demikian pentingnya kita mendapatkan aliran dari sebuah makna tadi. Itulah saripati atau sarinya dari hakikat, yaitu hakiki hakikat adalah domah. Domah itu adalah sir batin, batin rahasia, yang mana itulah yang akan membuat kita bisa kalau dia sudah mengalir. Bagaimana mengalirnya? Dari mana mengalirnya? Bagaimana menggemanya? Bagaimana digemakan? Kepada apa tergemanya? Nanti di saat kalam sufi dibagikan, maka disitulah kamu harus menjadi aliran itu sendiri, dan di situ kamu akan mengerti nanti. Tapi sekarang kita akan bicara jabariyahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, grup 11 yang dimuliakan Allah. Jadi dalam kita memahami tentang aku ini tidak akan pernah ada sebelum dia menjadi aku. Begitu juga sebaliknya.
Orang banyak mengenalkan ada kata bernama diri. Tidak akan pernah ada diri sebelum dia berdiri menjadi aku. Orang juga banyak yang berkata ruhani, tapi tidak akan pernah ada ruhani sebelum dia hidup menjadi aku. Inilah persoalannya. Sinilah letaknya kebenaran tadi. Makanya dari batin sir tertinggi adalah hu bernama dia akan menuju dia yang zahir sebagai batin yang tenggelam. Maka dia muncul. Yang muncul ini siapa nanti? Batin tenggelam atau memang batin yang tersembunyi ini? Atau memang dia yang tak terhingga yang akan muncul? Kita lihat dalam perjalanan itu nanti. Jadi untuk hal demikian perlu kita memahami lebih dalam. Untuk mengatakan dia bernama Allah tidak bisa dikatakan, tidak bisa disampaikan dengan keputusan hati, memang harus dialami. Ternyata jemaah mengalami ini saja harus dengan pertolongannya sendiri. Tanpa pertolongan dia tidak mungkin kita bisa merasakan, menikmati dan menyaksikan keberadaan perjalanan dari wujud kepada kata, dari kata digemakan kepada batin sejati, batin sejati ditajalikan kepada jiwa, jiwa meleburkan kepada raga, raga itu mewujudkan zahirnya. Ini harus betul-betul dinikmati perjalanan. Makanya diarahkan kepada jemaah, jangan kamu menjadi siapa-siapa, karena kamu bukan siapa-siapa, tapi menjadi jalanlah bagimu, menjadi sebuah jalan kamu. Dari siapa untuk siapa tidak perlu kamu tahu, nanti suatu saat akan tahu sendiri. Inilah yang diwajibkan setiap hari dikala kamu bangun tidur. Menjadilah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kamu menjadi sebuah rahasia, yaitu sirat atau jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak menjadi siapa-siapa. Nasirat mustaqim. Bagaimana kita menjadi manusia tersirat dengan cara kita melihat jalan dia kepada umatnya, jalan dia kepada umatnya, kitalah sebagai ma'rifatnya. Apa dikatakan ma'rifat? Umat melihat dia, dia melihat umat dalam wujud berbentuk aku. Hanya itulah batasan kita sebagai kodrat. Dengan demikian kita sudah mendapat menikmati kedatangan dia menuju umat dan menikmati umat menuju dia dalam satu askor titik temu, yaitu wujud Allah. Inilah yang bernama Allah. Siapa? Adalah dia. Dia itu kalaulah sempurna menjadi wahwa, maka wahwa itulah aku yang akan menjadi aku nanti. Insya Allah dalam perjalanan ini masa sempurna menyempurnakan dia pada dia yang menjadi Tuhan sekalian alam untuk sampai menjadi aku. Maka nanti Tuhanku adalah dia pada yang tak terhingga. Inilah yang dikatakan sir usir, yaitu sir pertama hu, yang kedua adalah aku, sir yang ketiga adalah dia yang Tuhan sekalian alam. Sementara sir awal hu adalah Tuhan bagiku. Tanpa al-hikmah, tanpa zat hikmah, tanpa sir hikmah, tanpa batin hikmah, tidak akan pernah kamu mengerti. Kenapa? Seseorang yang diberikan paham, dia tidak akan pernah bisa paham, tetapi kecuali menjadi paham itu sendiri. Maka kedatangan dialirkan kepadamu sebuah sir paham nanti, dia menuju suatu tempat pada dirimu sebagai jiwa raga, maka jiwa itu dia akan mengerti dan raga itu akan memperlihatkan.